Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Delapan sosok itu semuanya dimusnahkan, hanya menyisakan satu sosok Duan Mulin. Kengerian di hati Duan Mulin benar-benar tak terlukiskan. Sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati. Tidak, dia meraung ke langit, dan kekuatan naga dari tubuhnya terus menyembur keluar, meletakkan lapisan perisai pertahanannya. Duar, serangan teratai itu diblokir dengan tangannya. Segera setelah itu, lengan Duan Mulin runtuh menjadi kabut darah, menghilang di antara langit dan bumi. Hatinya sangat marah, tapi tidak ada cara lain. Namun, tepat ketika Duan Mulin hendak menunggu kematian, kekuatan pemusnahan dari teratai api tiba-tiba menghilang. Duan Mulin tidak bisa melihat kekuatan pemusnahan menghilang, tapi dia bisa merasakan bahwa perasaan krisis yang selalu mengelilinginya tidak lagi muncul. Bukan hanya dia, tetapi mereka semua sedikit terkejut saat ini. Mereka juga mengira Duan Mulin akan dibunuh dengan cara ini. Mata tertutup Duan Mulin tiba-tiba terbuka. Dia menatap Su Han, melihat Su Han mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, Su Han, langit tidak akan membiarkan orang tua ini mati di tanganmu, kau tidak bisa membunuhku. Mendengarkan tawa Duan Mulin, Su Han menghela nafas dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika basis kultivasi seniman bela diri dan basis budidaya sihir terintegrasi sepenuhnya, dia hanya dapat mencapai level ini. Dia benar-benar telah mencapai batas yang bisa dia kendalikan. Ia ingin membunuh Duan Mulin, namun pada akhirnya kekuatan teratai tersebut lenyap, dan Duan Mulin hanya patah lengannya saja. Dia secara berturut-turut menggunakan dua sihir 5 tingkat teratas, terutama patung Dewa Kematian, dan teratai api karma, yang sangat kuat, tetapi menghabiskan banyak sihir. Bahkan jika Su Han adalah tubuh sihir, bahkan jika elemen sihir antara langit dan bumi ada di tangannya, tapi basis kultivasi sihirnya hanyalah magister tingkat kelima, dan dengan cepat telah mencapai batasnya. Kaisar Semu benar-benar sulit dibunuh. Su Han bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Semu memiliki sarana dan fondasi yang sangat kokoh, dan kekuatan mereka akan jauh lebih tinggi daripada alam puncak Dewa Naga. Tapi, dengan basis kultivasiku saat ini, aku hampir memusnahkan Duan Mulin. Ini hanya alam pil naga. Setelah aku menerobos Dewa Naga, bahkan jika itu hanya kondensasi, aku memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Su Han berkedip, dan sosoknya mundur, meraih Nangong Yu yang linglung, dan langsung menuju ke kedalaman Gunung Sen Yao. Nangong Yu tahu bahwa Su Han sangat kuat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Su Han hampir akan membunuh Kaisar Semu di alam pil naga. Ini benar-benar menumbangkan pandangan dunianya. Di antara para pembudidaya, ketika mereka mencapai alam Dewa Naga, apalagi membunuh, sangat sulit untuk bertarung bahkan jika mereka melampaui tingkat. Tapi Su Han tidak hanya melawan lebih banyak tingkatan, tetapi juga melintasi dua alam. Jika tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya cerita ini. Ingin pergi, melihat Su Han membawa Nangong Yu pergi, Jin Lan dan Liu Sui Changhan mendengus dingin dan segera mengejar mereka. Sedangkan untuk Duan Mulin, lengannya hancur, dan tubuhnya terluka parah. Adapun Duan Yunsan dan Yuki, di bawah penindasan burung berwarna-warni, keduanya telah menderita beberapa luka ringan. Burung yang kejam itu mungkin lebih kuat daripada klon Dongsu. Pada saat ini, burung itu tiba-tiba meringkik dengan tajam, dan kemudian, mulutnya terbuka hendak memuntahkan api yang menakjubkan itu lagi. Melihat adegan ini, Duan Yunsan dan Yuki mengubah wajah mereka dan segera mundur. Saat mereka mundur, tubuh burung itu tiba-tiba menyusut,
dan segera berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang dari pandangan keduanya dalam sekejap mata. Mereka berdua tercengang sesaat, dan kemudian ekspresi mereka menjadi muram. Tanpa kata, mereka segera menyusul Jin Lan dan tetua pulau raksasa mengejar Su Han. Siu, siu, di kedalaman Gunung Sen Yao, dua sosok melintas dengan cepat. Setelah dua sosok ini, empat sosok berkedip pada saat bersamaan. Bocah, kau tidak bisa lari, tetua pulau raksasa berteriak dengan keras. Selama pengejaran, dia telah menelan banyak obat, dan sepertinya telah pulih. Sosoknya melonjak pesat pada saat ini, dan dalam sekejap mata, tubuhnya membesar mencapai ketinggian lebih dari 70 meter. Tubuh roh raksasa. Setelah berubah menjadi tubuh roh raksasa, busur di tangan juga membesar dan ditarik 1/10 jarak pada saat ini. Wosh! Saat dia menarik, panah emas lain muncul di busur besar itu, dan nafas serta paksaan yang terpancar darinya sangat mengejutkan. Mati kau bocah, teriak tetua pulau raksasa meraung, dan jari-jarinya melepaskan busur panjang. Panah besar kuning keemasan tiba-tiba menghancurkan kehampaan, dan menghilang dalam sekejap. 1000 mil jauhnya dari mereka, Su Han mengerutkan kening, dan perasaan krisis yang kuat muncul di dalam hatinya. Dia melihat panah yang mengejarnya. Kau berada di alam kaisar semu, dan aura yang terpancar darimu pasti akan menarik perhatian para monster di Gunung Sen Yao, dan kau berani melakukan serangan seperti itu. Sepertinya kau tidak peduli dengan hidupmu sendiri. Saat berbicara pada dirinya sendiri, mulut Su Han mencibir. Cahaya berkedip di sampingnya, dan sosok burung warna-warni itu muncul. Lakukan tugasmu, ucap Su Han. Burung itu mengangguk sedikit, dan kemudian meringkik tajam. Setelah meringkik, sosok burung itu menghilang. Sosok Su Han masih berhenti dan tidak melakukan pergerakan. Jika dia ingin pergi saat ini, itu sangat sederhana. Selama dia melewati titik merah di ring teleportasi, dia bisa segera teleportasi, dan hanya butuh 3 detik. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan panah emas itu, mustahil untuk mengejar ribuan mil dalam 3 detik. Alasan mengapa Su Han tidak pergi karena panah besar itu. Panah ini adalah harta surga dan bumi. Itu digunakan oleh Dewa Hou Yi di zaman kuno. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Su Han hanya mendengarnya dan tidak pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan kesempatan seperti itu pada saat ini, dengan karakter Su Han, tentu mustahil untuk melewatkan kesempatan ini. Wung! Setelah sekitar setengah menit, ruang berdengung. Su Han menoleh dan menatap dalam garis pandangnya, celah gelap dengan cepat terkoyak, dan dari celah itu, ada cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari keemasan, meledak. Akhirnya datang juga, lebih cepat dari yang kuduga. Su Han menyipitkan matanya dan bergumam. Dum! Di depan Su Han, kuali dewa muncul. Siuh! Duar! Panah itu menghantam kuali dewa. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika panah itu bertabrakan dengan kuali dewa, ukuran panah itu menyusut menjadi 1,6 meter. Tapi dengan sisa kuatnya, panah itu terus mengebor kuali itu. Setelah beberapa menit berlalu, Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat di kejauhan. Di bawah tatapannya, 4 sosok bergegas mendekat. Salah satunya sangat besar, dan itu jelas ketua dari pulau raksasa. Meski telah bertransformasi, coraknya masih sangat pucat. Setelah transformasi, tembakan panah panjangnya luar biasa, namun juga sebanding dengan konsumsi. Su Han, kau tidak bisa lari dari kami, teriak tubuh besar itu. Mendengar ini, Su Han mengangkat kelopak matanya, dan 3 tetua lainnya menatapnya dengan kebencian yang sangat mendalam. Tatapan Su Han menyapu keempat tetua tersebut. Bocah, aku berjanji kepadamu, selama kamu memberikan teknik budidaya sihirmu kepada pulau raksasaku selama 1000 tahun, aku akan melupakan semua masalah di antara kau dan pulau raksasa. Dan jika kamu memasuki pulau raksasaku, dengan latar belakang sekte superku, kamu juga bisa menjadi super kuat. Ini adalah kesempatan, kamu harus menerimanya dengan baik, ucap tetua pulau raksasa. Segera setelah itu,
Duan Yunsan, Yuki dan Jin Lan, ketiganya berbicara dengan cara yang sama. Jika Su Han mau, dia dapat bergabung dengan sekte super mereka. Su Han tampak tenang tapi mencibir di dalam hatinya, dasar idiot, ingin bermain denganku. Saat berikutnya, kulit mereka berubah, mata mereka melebar, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Su Han melambaikan telapak tangannya, dan sesosok tubuh muncul. Sosok ini tinggi dan terlihat sangat muda, tetapi rambut panjang agak keriting saat ini, dan pakaiannya compang-camping. Mata orang itu penuh dengan mata merah, wajahnya pucat, dan tatapannya penuh dengan kerumitan. Kompleksitasnya adalah kesuraman, kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan. Li Liu Sui Wuhen, kamu, benarkah kamu? Aku tidak percaya dia Liu Sui Wuhen, keponakanku. Kau bocah sialan penuh tipuan. Kau yang idiot tolo, itu keponakanmu, goblok, teriak Su Han. Tidak hanya tetua pulau raksasa yang terkejut, bahkan mereka semua tercengang. Mereka selalu mengira bahwa Liu Sui Wuhen, Duan Muci dan lainnya telah dibunuh oleh Su Han saat di dalam gerbang rusa. Tanpa diduga, mereka masih hidup. Paman kedua, selamatkan aku. Liu Sui Wuhen membuka mulutnya, dan suaranya sedikit serak. Tetua pulau raksasa tampak sangat terkejut dan bodoh. Dia benar-benar tidak menyangka Liu Sui Wuhen masih hidup, dan kata-kata barusan terdengar jelas oleh Liu Sui Wuhen. Kamu, tetua pulau raksasa tiba-tiba menatap Su Han, matanya menunjukkan niat membunuh yang keji. Brengsek, tetua pulau raksasa menggertakkan giginya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya ke arah Liu Sui Wuhen dan berkata, Wuhen, paman kedua pasti akan membawamu kembali dengan selamat. Pada saat ini, Su Han melambaikan telapak tangannya dan memasukkan kembali Liu Sui Wuhen ke dalam kantong merah lagi. Melihat pemandangan ini, mata tetua pulau raksasa memerah karena hawa dingin yang hebat, dan dia hampir meraung, bangsat. Lepaskan keponakanku. Begini saja, bagaimana kalau kau tukar busur panah di tanganmu dengan nyawa keponakanmu? Ucap Su Han tersenyum. Tetua pulau raksasa membeku sesaat, dan busur panjang adalah harta terkuat yang dia kembangkan sejauh ini. Jika kau tidak menyerahkan Wuhen, aku dapat menjamin bahwa kamu akan menyesal di masa depan. Tetua pulau raksasa berkata dengan suara rendah. Terserah kau, menurutmu busurmu lebih penting daripada keponakanmu, paman macam apa kau ini? Ucap Su Han acuh tak acuh. Su Han, karena Liu Sui Wuhen belum mati, lalu Gui Qingtian, apakah dia belum mati? Ucap Yuki Sekte dari Dewa Perang. Su Han tersenyum sedikit, dan sosok lain dilepaskan di antara melambaikan tangannya. Sosok ini adalah hantu langit biru, Gui Qingtian. Tapi sesaat, Su Han membawa kembali Gui Qingtian, tapi dia yakin Yuki sudah melihat Gui Qingtian. Identitas sebenarnya dari Gui Qingtian adalah pewaris muda sekte super dewa perang. Saat dia melihat Gui Qingtian, ekspresi Yuki juga terlihat jelek. Adapun kalian dua sekte, Su Han melihat ke arah Jin Lan dan Duan Yunsan lagi, dan berkata dengan ringan, pengadilan abadi, masalah hari ini, aku tidak akan melepaskannya. Dan istana Yuxu. Setelah nada suara Su Han, hati Duan Yunsan segera menegang. Tuan muda istana Yuxu, Dao Ye sudah mati, dia telah kupenggal kepalanya, kau tidak perlu terlalu berharap, ucap Su Han. Bangsat kau bocah. Mendengar ini, Duan Yunsan penuh dengan niat membunuh yang semakin dan semakin sakit di hatinya. Wuhen adalah putra ketiga dari pemilik pulau raksasa. Kamu tidak ingin mengetahui tingkat kultivasi dari putra ketiga dari pemilik pulau raksasaku, jadi sebaiknya segera lepaskan dia, teriak tetua pulau raksasa. Gui Qingtian, putra wakil ketua sekte Dewa Perang. Yuki hanya mengatakan kalimat seperti itu, tetapi dia merasa bahwa Su Han harus dapat memahami pentingnya Gui Qingtian bagi sekte Dewa Perang dari titik ini. Apakah kalian mengancamku? Su Han menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, sejujurnya, apa yang paling ku benci adalah ancaman. Jika kalian semua para sekte super punya otak, seharusnya berpikir,
jika aku takut kepada kalian, seharusnya aku tidak berani melakukan semua ini. Dasar kumpulan anjing tua idiot. Saat suara itu jatuh, Su Han tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Wosh, kraak, dum. Saat ini, pohon besar di langit tiba-tiba patah. Ada sosok besar, meraung ke langit saat matanya berkontraksi. Dia menatap Liu Suichen tetua dari pulau raksasa. Kera iblis yang kejam. Wajah Liu Suichen berubah menjadi ketakutan, dan dia segera mundur ke belakang. Sosok besar itu persis monster puncak urutan kelima, monster kejam. Kera iblis yang kejam itu tingginya 100 meter dan terlihat seperti gunung besar, dengan rambut ungu hitam di sekujur tubuhnya. Saat dia bernafas, aura kekerasan memancar. Di antara monster-monster, tidak ada alam kaisar semu, tetapi monster dari tingkat kelima, seperti monster kera yang kejam, sudah cukup untuk menyaingi alam kaisar semu. Duar. Ketika kera iblis yang kejam itu bergegas keluar, tinjunya yang besar meraung dan meledak langsung ke Liu Suichen. Apa yang terbaik dari kera iblis kekerasan adalah kekuatan tubuh dibandingkan dengan basis kultivasi, tubuhnya lebih kuat. Tinju ini dapat dengan mudah menghancurkan tubuh dan pertahanan puncak alam Dewa Naga, bahkan jika itu adalah alam kaisar semu, mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Di tengah ekspresi suram Liu Suichen, dia segera mundur ke belakang. Tapi saat dia mundur, retakan tiba-tiba muncul di belakangnya. Di celah itu, tiba-tiba muncul kondor bulan. Wajah Liu Suichen berubah lagi, dan hatinya diam-diam berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak monster kuat berkumpul di sini? Condor bulan, pada level yang sama dengan Violent Demon AP, adalah monster iblis puncak tier 5. Salah satu dari mereka dapat menyaingi alam kaisar semu manusia. Tidak hanya Liu Suichen sangat terkejut, tetapi ketiga orang di Yunsan juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa akan ada banyak monster kuat di kedalaman Gunung Shenyao, mereka semua tahu di mana monster-monster ini berada. Jelas ini bukan tempat monster ini seharusnya berada. Munculnya monster-monster ini tampaknya sepenuhnya mematuhi perintah Su Han, dan ketika mereka muncul, mereka mengepung Liu Suichen. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun hanya alam inti naga yang dibudidayakan, itu bahkan dapat menyakitiku dengan sihir, ucap Yuki bersenandung dengan suara rendah. Dia bisa menyamai alam kaisar semu, dan dengan burung berwarna-warni yang mengikutinya, ditambah kera iblis yang kejam saat ini dan condor bulan, itu sangat untuk dihadapi. Duan Yunsan juga memiliki wajah yang suram. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Jinlan mengerutkan kening. Mundur. Duan Yunsan mendengus dingin, meskipun ada kemarahan dan kebencian yang tak terbatas di dalam hatinya, tapi dia tidak ingin mati sia-sia. Pada saat yang sama, Duan Yunsan dan yang lainnya sama-sama mengangguk. Wajah Liu Suichen jelek, dia membuka tubuh roh raksasa, dan dengan kekuatan terkuatnya, dia menyerang condor bulan dan kera iblis kekerasan untuk membuka jalan pelarian. Kuaak, suara tajam muncul kembali, menyebabkan wajah Liu Suichen berkedut dengan keras, dan dia secara alami bisa mendengar bahwa itu adalah burung berwarna-warni. Wung, dum. Bahkan saat ini bumi berguncang tiba-tiba, dan ada batang rotan setebal lengan orang dewasa, tiba-tiba keluar dari tanah, dan itu ribuan. Rotan-rotan ini padat, ketika muncul, mereka terus melambai, dan mereka terlihat seperti kerumunan setan yang menari, dengan momentum yang kuat. Ketika melihat tongkat ini, Liu Suichen mengubah warna kulitnya. Tongkat lebat, masing-masing sangat kuat dan sangat padat. Ketika tongkat muncul, seketika itu langsung membelit kedua kaki Liu Suichen dan langsung menarik tubuh raksasanya ke bawah dengan keras. Dum, tanah hancur, dan tubuhnya masuk ke dalam tanah. Merasakan krisis ini, wajahnya berubah secara drastis, dan basis kultivasi alam kaisar semu pecah, dan bintang yang tampak sedikit ilusi muncul dari tengah alisnya. Munculnya bintang ini telah menyebabkan basis kultivasi Liu Suichen menjadi bertambah kuat. Bintang-bintang berputar dan terlihat agak dalam. Su Han sedikit mengernyit saat melihatnya.
Bintang ilusi. Bintang ilusi kental ini menyerupai teknik magis yang pernah berhubungan dengan Su-Han di kehidupan sebelumnya, teknik bintang ajaib. Astrologi magis dapat membakar umur seseorang dalam waktu singkat, meningkatkan basis kultivasi, dan bahkan melintasi ranah. Tetapi pada saat ini, apa yang dilakukan Liu Suichen jelas bukanlah teknik bintang ajaib. Meskipun itu juga membakar umur dengan cara yang sama, dibandingkan dengan basis kultivasi yang dipromosikan oleh teknik bintang ajaib, itu terlalu sedikit dan terlalu sedikit. Hari ini, bahkan jika kamu pergi, kamu harus meninggalkan busur besar di tanganmu. Ucap Su-Han mendengus. Kera iblis yang kejam dan condor bulan tidak lagi mengejar Duan Yunsan dan yang lainnya, tetapi mereka semua menyerang Liu Suichen. Tujuan Su-Han bukanlah Duan Yunsan dan yang lainnya, dia hanya untuk busur ilahi yang berada di tangan Liu Suichen. Busur ini sangat kuat, bahkan Su-Han sangat rakus. Boom, boom, nafas yang meroket pecah di tubuh Liu Suichen, dan untuk sesaat, itu langsung menghancurkan 2 tongkat dari 10.000 pohon anggur kayu menjadi beberapa bagian. Pada saat hancur, tubuh roh raksasa yang ditransformasikan segera keluar, tetapi semakin banyak tanaman merambat muncul di sekitarnya. Semakin lama dia terjerat oleh rotan-rotan ini, dan di bawah pengepungan Su-Han dan beberapa monster yang sebanding dengan alam kaisar semu, Liu Suichen pasti akan mati. Duan Yunsan, Yuki, dan Jin Lan melihat adegan ini. Mereka bertiga saling pandang, dan setelah sedikit merenung, mereka mengabaikannya, berbalik dan melarikan diri. Kalian bertiga, bangsaat. Raungan keras Liu Suichen menyebar ke seluruh langit. Dibandingkan dengan Su-Han, dia lebih membenci Duan Yunsan dan yang lainnya. Bukannya kami tidak ingin menyelamatkanmu, tapi bocah ini terlalu sulit. Jika kamu benar-benar mati di sini hari ini, kami pasti akan membalaskan dendammu. Suara Duan Yunsan terdengar. Jika aku bisa selamat, aku akan membunuhmu dulu. Teriak Liu Suichen dengan kemarahan yang luar biasa, dan api menyembur dari matanya. Mendengar ini, ketiganya tidak menoleh, dan sosok mereka berkedip, mereka bergerak ke kejauhan. Pada saat ini, Liu Suichen terjerat oleh rotan, wajahnya memerah, dan ekspresi mengerikan yang samar-samar muncul dari wajahnya. Dia membalikkan tangannya, dan sebuah spar muncul. Spar itu bersinar dengan cahaya ungu keemasan. Wung, dum. Spar itu tiba-tiba meledak menjadi kabut. Pada saat ini, ada dengungan dari kehampaan, dan pusaran besar mengembun. Dari pusaran air, terdengar nafas. Nafas ini masih sangat lemah ketika muncul, tetapi segera, seperti ribuan guntur, ia menggulung, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi tekanan yang mengerikan dan muncul dari pusaran. Ketika pemaksaan ini muncul, tubuh besar kera iblis yang kejam itu berguncang dengan keras pada saat ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Mata tajam condor bulan juga menyempit, awalnya terbang di kehampaan, tapi sepertinya takut tersapu oleh paksaan, dan segera bergegas menuju ke kejauhan. Bahkan ribuan rotan di tanah berhenti menari pada saat ini. Su-Han mengangkat kepalanya, matanya menunjukkan cahaya dingin, dan perasaan krisis muncul dari lubuk hatinya. Dia meraih Nangong Yu dan dengan cepat mundur. Tapi kemundurannya menyebabkan tekanan menyebar dengan cepat. Bahkan ketika tekanannya luar biasa, ada mata hitam legam, memancarkan dalam, seperti bintang, muncul dari pusaran. Dengan ekspresi yang sangat dingin, Liu Suichen menunjuk Su-Han, mengertakkan gigi dan berkata, orang ini adalah Master Sekte Phoenix, dan bahkan pembunuh yang membunuh 30.000 murid pulau raksasa selama kompetisi sekte besar. Liu Shui Wuhen tidak mati. Sebaliknya, dia ditangkap oleh bocah ini. Benarkah? Suara samar itu sepertinya melahirkan sedikit ketertarikan. Meski itu hanya mata di pusaran air, sepertinya bisa melihat Su-Han. Pemilik Sekte Phoenix. Saat suara itu jatuh, pusaran air tiba-tiba melonjak, dan awan serta kabut bergulung di langit. Dari pusaran air, ada tangan besar yang gemetar yang perlahan terentang. Tangan besar transparan ini tampak lambat saat direntangkan,
tetapi dalam sekejap mata, mata Su Han terisi. Meskipun Su Han telah mundur dengan cepat, 1000 mil jauhnya dari telapak tangan itu, langit di atas kepalanya masih tertutup oleh telapak tangan ini. Tampaknya keberadaan telapak tangan ini bukan alam Kaisar Naga. Su Han menarik napas dalam-dalam, dan perasaan krisis yang kuat di hatinya terus berkedip. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan telapak tangan ini sangat kuat dan dapat menghancurkan dunia, tetapi itu pasti bukan di alam Kaisar Naga. Di antara pemaksaan yang mengerikan, tidak ada kekuatan kekaisaran di alam Kaisar Naga. Dibandingkan dengan alam Kaisar Naga, yaitu jarak antara langit dan bumi. Putra ketujuh pulau raksasa, Feng Tianhan, salah satu dari 2 anak yang tidak bernama Liu Shui di antara 7 putra pulau raksasa, ucap Nangong Yu terkejut. Wajah Nangong Yu menunjukkan kekhawatiran, dan dia berbisik, Feng Tianhan berusia lebih dari 2000 tahun. Dia menerobos Kaisar Naga 800 tahun yang lalu. Setelah menjadi Kaisar Naga dia langsung mengasingkan diri. Hingga saat ini, 800 tahun telah berlalu, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Kaisar Naga biasa. Su Han terdiam, dia secara alami bisa merasakan celah di level ini. Dengan basis kultivasinya saat ini, Dragon Pill Realm, digabungkan dengan kekuatan penyihir Orde 5, dan layak untuk dapat melawan alam Kaisar Semu. Feng Tianhan, putra ketujuh pulau raksasa, telah melampaui Kaisar Naga biasa, terlalu banyak dalam level. Ini adalah celah dunia. Di mata Feng Tianhan, yang disebut alam Kaisar Semu tidak lebih dari semut, dan mereka dapat dibunuh dengan membalikkan tangan. Ia layak menjadi salah satu dari 7 putra pulau raksasa. Su Han menarik napas, matanya berkedip, dan dia melihat ke langit. Telapak tangannya perlahan ditekan, seolah-olah dia tidak ingin membuat Su Han mati dengan cepat. Paksaan tak terlihat menekan kekosongan di sekitarnya, mengubah segala sesuatu dalam ribuan mil menjadi gelap gulita. Su Han melihat telapak tangan raksasa yang terus mendekat di atas kepalanya, tapi saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Pavilion Wanbao, kamu telah berjanji pada Master Sekte Phoenix ini. Kau pernah mengatakan bahwa kau akan membantuku 3 kali dalam kesusahanku, dan sekarang ini, pertama kalinya, aku meminta bantuanmu. Teriak Su Han dengan sangat keras. Mendengar ini, Liu Suichen, yang semula suram dan mematikan, tiba-tiba tercengang. Dia juga mengangkat kepalanya, sepertinya ingin melihat apakah Su Han mengatakan itu benar atau tidak. Dia adalah seorang kaisar semu, dan batas yang dia dapat hidup adalah kurang dari 500 tahun. Pada saat ini, dia menghabiskan 100 tahun penuh kehidupan dan ditukar dengan kemunculan putra ketujuh pulau raksasa. Jika dia masih diblokir, dan dia tidak bisa membunuh Su Han, pengorbanannya akan sangat sia-sia. Kau berbohong padaku. Liu Sui menatap Su Han dengan kasar, dan dia tidak merasakan sedikit pun fluktuasi. Apa menurutmu Pavilion Wanbao benar-benar akan menyelamatkanmu? Aku tidak tahu hubunganmu dengan keluarga Nona Yun, tapi tidak mungkin hanya karena kau, Pavilion Wanbao akan membantumu, itu tidak mungkin. Liu Sui mendengus dingin. Su Han tidak menjawab, hanya menatap kehampaan. Wosh, kelang. Pada saat yang sama, di tangannya, kuali Dewa Kaitian muncul kembali. Sejujurnya, Su Han tidak yakin apakah Pavilion Wanbao akan menolong dirinya. Telapak tangannya masih lamban, dan dia menekan Su Han. Tampaknya bahkan putra ketujuh pulau raksasa Feng Tianhan tidak mempercayai kata-kata Su Han. Saat Su Han mengangkat matanya, telapak tangannya semakin membesar, menutupi seluruh pandangannya. Tepat ketika dia menghela nafas dan berencana untuk memblokir dengan kuali dewa, matanya tiba-tiba berkedip, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Wung! Pada saat yang sama, bumi bergetar, dan tirai tipis tiba-tiba muncul di antara telapak tangan raksasa itu. Kemunculan tirai tipis ini membuat Liu Suichen menyusut dan jantungnya meraung. Dalam pandangannya, tirai cahaya tidak memiliki banyak paksaan, tetapi setelah itu muncul, itu berubah menjadi telapak tangan besar yang bergemuruh. Wosh!
Telapak tangan ini tidak ragu-ragu, dan menepuk tangan besar Feng Tianhan dengan keras. Keduanya bergetar, dan kekosongan di segala arah retak pada saat ini. Boom! Kepingan salju di tanah terangkat ke langit saat ini, seperti hujan salju lebat. Hutan pegunungan yang tak berujung hancur pada saat ini. Ada sebuah gunung tidak jauh dari sana, tetapi di bawah hantaman kedua telapak tangan, tiba-tiba sebuah retakan muncul dari kaki gunung yang tingginya 1000 meter itu. Itu seperti senjata yang sangat tajam, memotong kaki gunung ini, menyebabkan seluruh gunung perlahan-lahan runtuh, dan akhirnya, itu benar-benar runtuh. Riak mengejutkan terpancar dari tengah kedua telapak tangan, tetapi riak itu tidak melukai Su Han dan Nangong Yu, juga tidak melukai Liu Suichen. Jelas mereka adalah dua pembangkit tenaga listrik antara Pulau Raksasa dan Wanbao Pavilion, yang dapat melindungi mereka. Benar-benar muncul, benar-benar muncul. Pavilion Wanbao, sialan. Liu Suichen menjerit di dalam hatinya, dan amarahnya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Dia berpikir bahwa telapak putra ketujuh Pulau Raksasa pasti akan membunuh Su Han. Namun, dia tidak pernah menyangka Su Han akan memiliki metode seperti itu untuk memungkinkan Pavilion Wanbao membantu. Dia marah, tetapi dia tidak berani berteriak, karena dia tahu Pavilion Wanbao tidak termasuk dalam 10 besar sekte super, tetapi latar belakang dan kekuatannya tidak lebih lemah dari sekte super. Saat kedua telapak tangan menghantam, ada stagnasi, tapi hanya sesaat, keduanya roboh. Di pusaran air, mata besar itu masuk ke tubuh Liu Suichen, dan suara samar keluar. Saya tidak bisa membunuhnya hari ini, dan saya akan mengambil umur 100 tahunmu. Saat suara itu jatuh, ada benang tak terlihat yang jatuh di tubuh Liu Suichen. Liu Suichen mengguncang tubuhnya dengan parah, dan tubuhnya benar-benar layu dengan mata telanjang, terlihat kurus dan kurus. Wajahnya pucat, dan darah merah di matanya terus mengalir saat ini. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Liu Suichen berteriak pada dirinya sendiri dalam hiruk-pikuk, sampai sekarang, dia masih tidak bisa mempercayainya. Kali ini, itu setara dengan menyia-nyiakan ratusan tahun hidupnya dengan sia-sia. Selain itu, penyerapan umur putra ketujuh saat ini, baginya, benar-benar lebih buruk. Zhou Yuan dikumpulkan, dan basis kultivasi yang menyebabkan Liu Suichen meningkat, semuanya runtuh pada saat ini. Setelah mengambil umur 100 tahun, pusaran air berguling akhirnya menghilang. Aku sudah memberikan satu pertolongan. Setelah putra ketujuh menghilang, suara lain datang dari kehampaan. Dari awal hingga akhir, pembangkit tenaga listrik Pavilion Wanbao tidak muncul, dan dia bahkan tidak berubah seperti putra ketujuh Pulau Raksasa. Setelah berbicara, fluktuasi hilang dalam 100 mil, hanya Su Han dan Nangong Yu yang tersisa, dan Liu Suichen masih linglung. Saat Su Han merenung, dia menatap ke langit, mengepalkan kedua tangannya, dan membungkuk dalam-dalam. Meskipun ini adalah janji Pavilion Wanbao, bagaimanapun juga ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, yang kuat di kedua sisi telah menghilang, dan tempat itu tenang kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi kekacauan di sekitar dan gunung 1000 meter yang runtuh menunjukkan bahwa barusan, ada dua kekuatan super yang sangat dekat dengan alam Kaisar Naga. Aku tidak berniat membunuhmu, tapi kamu tidak meninggalkan jalan untuk dirimu sendiri. Ucap Su Han melihat ke arah Liu Suichen, dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi dari Liu Suichen turun dengan cepat pada saat ini. Meskipun yang terakhir berusaha yang terbaik untuk menekannya, disintegrasi nafas itu dapat dengan mudah dilihat. Kau berada di alam Kaisar Semu, dan hari ini, kau telah menggunakan hidupmu sendiri. Ketika suara itu jatuh, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan burung berwarna-warni itu muncul lagi. Binatang buas sebelumnya seperti kera iblis yang kejam dan conor bulan, semuanya dipanggil oleh burung berwarna-warni. Meskipun mereka melarikan diri saat ini, mereka tidak lagi dibutuhkan. Sosok Su Han berkedip, dan langsung menuju ke tempat Liu Suichen. Bahkan ketika dia bergegas keluar,
Alam pil naga Su-Han dikombinasikan dengan basis budidaya sihir, dan itu meledakkan 3 pukulan dalam sekejap, pukulan demi pukulan, menghancurkan kekosongan dan bergegas ke Liu Suichen. Pada saat yang sama, burung berwarna-warni juga mengeluarkan desisan yang tajam, tubuhnya langsung membesar, sayapnya mengipasi, dan terbang ke langit di atas Liu Suichen, mulutnya terbuka, dan nyala api yang mengerikan menyembur keluar. Liu Sui putus asa dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk bertahan hidup hari ini. Su-Han, kamu beruntung masih hidup, tetapi tidak akan lama lagi kamu pasti akan mati. Teriak Liu Sui mendongak dengan kasar dan menatap Su-Han. Duar, pukulan pertama jatuh, langsung menyebabkan Liu Suichen memuntahkan darah. Duar, pukulan kedua jatuh, sosok Liu Suichen itu runtuh sepenuhnya di tengah-tengah suara gemuruh. Pukulan ketiga jatuh, tanpa pemboman, tetapi tiba-tiba terulur, berubah menjadi tangan besar, meraih jiwa Liu Suichen, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sampai saat ini, Liu Suichen benar-benar mati. Nyala api burung berwarna-warni tidak mengenai Liu Suichen sama sekali. Burung itu melirik Su-Han, matanya tampak sedikit tidak menyenangkan. Alam Kaisar Semu sangat sulit untuk dibunuh. Jika bukan karena putra ketujuh yang telah menyerap umur Liu Suichen selama 100 tahun, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Su-Han bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah Kaisar Semu pertama yang kubunuh setelah aku terlahir kembali, tetapi itu tidak terlalu berarti. Karena ketika aku membunuhnya, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan, dan tingkat kultivasinya tidak seperti sebelumnya. Aku masih harus bekerja keras untuk berkultivasi. Jika basis kultivasi seni bela diriku dapat menembus Dewa Naga, atau basis kultivasi sihir dapat mencapai magister tingkat 6, salah satu dari keduanya dapat membuat terobosan, aku tidak akan banyak mengalami tekanan. Setelah aku kembali, aku akan mencari spar ajaib. Basis budidaya seni bela diriku membutuhkan hampir 100.000 Dewa Naga, tetapi begitu banyak Dewa Naga, sulit ditemukan. Mungkin ada begitu banyak alam Dewa Naga di seluruh benua Longwu, tetapi itu adalah pembantaian. Aku tidak ingin memprovokasi, dan aku melakukannya tanpa alasan. Ini bukan yang aku inginkan dan itu akan menyebabkan takdir. Sebaliknya, aku masih harus menerobos basis kultivasi penyihir. Selama aku memiliki banyak spar sihir, aku bisa menembus ke-6 atau bahkan ke-7. Adapun level Sage, tatapan Su-Han berkedip. Pada level Sage, dia tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini, karena itu terlalu sulit. Jangan katakan itu dia saat ini, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak mengandalkan wawasannya sendiri untuk menerobos, tetapi mengambil jalan pintas. Menurut Su-Han, jika hanya mengandalkan pada budidaya sihir, magister tingkat kelima dapat melawan alam Dewa Naga, magister tingkat 6 dapat melawan alam Kaisar Semu, dan magister tingkat 7 dapat melawan alam Raja Naga. Jika dia benar-benar bisa menerobos Dharma Sage, dia harus bisa melawan penguasa naga hanya pada satu level. Benua naga bela diri hanyalah sebuah planet yang ditinggalkan, meskipun seniman bela diri di atasnya sangat kuat, mereka masih jauh di belakang alam di langit berbintang. Dharma Sage, Dharma Petapa, Dewa Dharma, itulah alam yang bahkan harus dikenali oleh tempat suci. Begitu dia bisa mencapai level itu, kekuatannya akan berubah secara drastis. Dharma Sage, jika dia hanya mengandalkan Magic Spar, tidak peduli berapa harganya, tidak mungkin untuk menembusnya. Su-Han merenung sejenak, dan berhenti memikirkannya, membiarkan burung berwarna-warni itu berdiri di atas kayu Shenyang dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Setelah melakukan ini, Su-Han mengeluarkan cincin sebelum membalikkan tangannya. Itu adalah cincin teleportasi yang diperoleh dari Wang Yuan. Benda ini dapat mengirimkan setengah dari benua bela diri naga, dan bahkan Wang Yuan menghabiskan 10 tahun secara pribadi pergi ke wilayah tengah, mencobanya, dan bahkan mengatur koordinat di wilayah tengah. Karena ada hal seperti itu, saya tidak terburu-buru mengganggu sekte super itu. Su-Han bergumam, menghitung waktu,
sudah hampir 3 tahun sejak saya keluar dari sekte. Saya harus kembali dan melihat-lihat. Senli dan yang lainnya, saya telah mengirimkan begitu banyak batu roh dan spar ajaib. Setelah itu, tingkat kultivasi seperti apa yang dicapai? Ketika kata-kata itu jatuh, dia menoleh dan menatap Nangong Yu. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi bersamaku? Di luar Gunung Sen Yao, pasti ada seseorang dari Istana Dao. Jika kamu tidak ingin pergi, aku dapat mengirimmu ke pinggiran Gunung Sen Yao dan kamu pergi sendiri. Nangong Yu ragu-ragu sejenak, tampaknya ragu-ragu, bagaimanapun juga, dia tidak pernah benar-benar meninggalkan Istana Yidao sejak dia masih kecil. Tempat di mana Phoenix Sekte berada, Nangong Yu juga tahu bahwa itu jauh, dan dia ingin kembali ke Istana Yidao. Menurutnya, dia tidak tahu berapa lama lagi. Tetapi untuk sementara, Nangong Yu tidak tahu apa yang sedang dipikirkan, dan ada ketegasan di matanya yang indah. Aku pergi. Nangong Yu mengangguk dengan ganas. Baik, Su-han melirik Nangong Yu, dan membukanya sesuai dengan metode menggunakan cincin teleportasi ini. Di atas kekosongan, pusaran air muncul, dan pusaran itu membentuk portal. Setiap teleportasi dapat menampung 100 orang. Jika bukan untuk jarak jauh, Su-han akan benar-benar enggan menggunakannya. Lagi pula, hanya ada puluhan waktu teleportasi yang tersisa. Setelah kembali ke sekte, saya harus mempelajarinya. Di antara pavilion Wanbao lainnya, beberapa formasi teleportasi telah dibentuk. Kondensasi portal membutuhkan waktu 3 detik. Su-han menunggu selama 2 detik, dan setelah detik ketiga, portal terbuka. Ayo pergi. Su-han memandang Nangong Yu, dan keduanya bergerak menuju formasi teleportasi pada saat bersamaan. Tetapi pada saat ini, Su-han berhenti dan tiba-tiba melihat ke tanah. Dia melihat kepingan salju di tanah yang berhenti setahun yang lalu, tapi tidak pernah meleleh, saat ini sebenarnya bergetar. Dengan getaran ini, kepingan salju meleleh dengan cepat pada saat ini, seperti yang Su-han simpulkan sebelumnya. Itu tidak meleleh menjadi air transparan, tetapi meleleh menjadi semacam air berdarah. Pada saat mencair, nafas berdarah yang mengerikan tiba-tiba terangkat dari tanah. Su-han mendongak, tetapi melihat bahwa jarak dari butiran salju yang mencair semakin besar dan lebar, dan dari awal, dengan cepat meluas menjadi 1 zang, 10 zang, 100 zang, 1000 zang. Sampai akhirnya, dalam pandangan Su-han, semua tanah yang bisa dilihat adalah air berdarah ini. Aura berdarah semacam itu, seperti darah beberapa orang yang telah dibantai, sangat tajam. Apa yang terjadi? Nangong Yu melihat semua ini dengan bingung, dan bergumam, bukankah ini kepingan salju? Kenapa menjadi merah darah? Bencana langit dan bumi akan segera datang. Su-han menarik napas dalam-dalam, menatap darah di tanah, dan berkata, ayo pergi, waktu transmisi hampir berakhir. Nangong Yu mengangguk, menatap air berdarah di tanah, mengerutkan kening, dan melangkah ke formasi teleportasi bersama Su-han. Saat keduanya mulai berteleportasi, saat susunan teleportasi menghilang, darah di tanah tiba-tiba bergerak. Rasanya seperti seseorang bersembunyi di air darah. Air darah itu secara bertahap menggembung, dan akhirnya, benar-benar mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah sosok berwarna darah yang penuh paku dan sangat mengerikan dalam kesimpulan Su-han sebelumnya. Dengan penampilan sosok mengerikan pertama, kedua, ketiga, dan ke-10.000 sosok, semuanya akhirnya muncul. Melihat sekeliling, seluruh gunung obat ajaib tidak terbatas, yang semuanya adalah sosok yang mengerikan. Sosok ini sangat padat, dan dalam sekejap, itu berubah dari 10.000 menjadi 100.000, dan kemudian menjadi 1 juta. Saat itu, di Gunung Sen Yao, 3 pikiran ilahi menyapu dari area pusat. Ketiga pikiran ilahi ini begitu kuat, dan mereka bahkan lebih kuat daripada putra ke-7 pulau raksasa Feng Tianhan dan pavilion Wanbao sebelumnya. Jika Su-han ada di sini saat ini, dia pasti bisa merasakan bahwa ketiga pikiran ilahi ini dipenuhi dengan tekanan yang tak terhentikan.
Di bawah tekanan, monster-monster di Sen Yao menggigil saat ini. Paksaan itu adalah Huang Wei. Groar, rasa ilahi tersapu, dan itu ditarik dalam sekejap. Pada saat penarikan, suara gemuruh keras keluar. Bunyi ini seperti sejuta petir, meledak, jatuh ke dalam kehampaan, dan terus-menerus luar biasa. Dari area tengah Gunung Sen Yao, menyebar dengan cepat ke kedalaman Gunung Sen Yao dan ke pinggiran Gunung Sen Yao. Pada akhirnya, ia menerobos pintu masuk Gunung Sen Yao, membuat praktisi lepas di platform luar dan Duan Yunsan dan lainnya yang baru saja kembali. Semua wajah mereka berubah drastis. Alam Kaisar Naga, Duan Yunsan dan yang lainnya menatap secara terbuka dan tidak bisa mempercayainya. Mereka menoleh dan melihat ke kedalaman gunung. Di pintu masuk, cahaya muncul dalam sekejap, dan cahaya ini sepertinya menyebar dari suara gemuruh, langsung menghalangi gunung. Ini, wajah Yuki juga penuh dengan keterkejutan. Mereka tahu bahwa Sen Yao, sebagai salah satu dari 7 tempat berbahaya di benua Longwu, pasti monster dengan alam Kaisar Naga, tetapi monster seperti itu tidak akan mudah muncul. Dalam raungan semacam ini, jelas ada kecemasan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Semua orang bingung dan bingung. Tepat pada saat ini, suara yang terdengar seperti dari dunia kuno yang tandus terdengar di telinga semua orang. Longwu dalam bencana. Setelah kata-kata ini jatuh, cahaya di pintu masuk gunung obat Sen Yao tiba-tiba menyebar, membentuk topeng besar, menyegel seluruh gunung obat Sen Yao. Dan pada saat mereka mendengar ini, Duan Yunsan dan yang lainnya berdebar kencang di dalam hati mereka, dan perasaan krisis yang tak terkatakan tiba-tiba muncul dari hati mereka. Mereka telah mendengar kalimat ini. Itu adalah kalimat yang dibawa kembali oleh pembangkit tenaga listrik kerajaan naga di Zongzong ketika dia pergi ke 7 wilayah Gunung Ilahi. Ada 4 sekte super untuk memasuki Gunung Dewa 7 wilayah Istana Yuxu, Pulau Raksasa, Makam Pedang Abadi, dan Sekte Dewa Perang. Mereka semua ingin menghancurkan Paviliun Tusen, tetapi Ye Longchen menukarnya dengan kesempatan 7 wilayah Gunung Ilahi sebelum masuk. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah mereka masuk, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka masuki, apakah mereka benar-benar melihat dewa legendaris. Hanya saja ada desas-desus bahwa keempat pembangkit tenaga super sekte ini semuanya malu dan suram setelah mereka keluar dari 7 wilayah tersebut, dan mereka tidak menyebutkan apapun tentang 7 wilayah. Selama waktu itu, para murid dari 4 sekte super semua berbicara tentang 7 wilayah Gunung Ilahi, tetapi keempat sekte super memberi perintah. Jika ada yang berani menyebutkan Gunung 7 wilayah ilahi, tidak peduli apa tingkat kultivasi atau status, mereka akan langsung diusir dari sekte mereka. Masalah ini, seiring berjalannya waktu, secara bertahap telah dilupakan di hati setiap orang. Tetapi pada saat ini, kata-kata dari Sen Yao segera membuat Duan Yunsan dan yang lainnya mengingat ekspresi buruk dari orang-orang kuat di setiap sekte. Longwu dalam bencana besar. Ekspresi Duan Yunsan sulit dilihat secara ekstrim. Apa yang terjadi? Peristiwa besar apa yang dapat membuat khawatir pembangkit tenaga monster-monster di Sen Yao, dan hal-hal apa yang dapat memungkinkan pembangkit tenaga listrik ini memblokir seluruh gunung Sen Yao? Selama ratusan ribu tahun, tidak ada yang terjadi. Lihat itu. Pada saat ini, seseorang benar-benar mengatakan sesuatu. Semua orang memandang orang ini, dan segera mengikuti tatapan orang ini. Tapi melihat kepingan salju di tanah mulai mencair saat ini. Kecepatan pencairan ini sangat cepat, dan dalam sekejap menjadi air berlumuran darah tak berujung seperti laut. Kecuali orang-orang di peron, para pembudidaya biasa di bawah semua berdiri di air berdarah ini. Darah membanjiri pinggang mereka, dan kulit mereka berubah. Apa? Pada saat ini, teriakan tiba-tiba keluar. Mereka tidak tahu kapan sosok mengerikan berwarna merah darah muncul. Dengan senyum menyeringai di sudut mulutnya, dia menggigit leher seorang biksu yang hanya memiliki level kultivasi alam roh naga. Teriakan itu dibuat oleh biksu ini. Apa itu? Mata Duan Yunsan dan yang lainnya memadat,
dan tanpa mengatakan apa-apa, mereka langsung menyala di sini. Tapi sebelum mereka pergi, kulit mereka berubah drastis. Karena di tanah itu, ada sosok mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi saat ini. Dengan penampilan mereka, raungan tragis dan keras menyebar kemana-mana. "Ini, apa ini? Tolong aku!" Teriakan-teriakan kesakitan terdengar. "Lari!" Melihat itu, banyak pembudidaya biasa yang berteriak keras saat ini. Ada ratusan ribu orang ini, tetapi pada saat ini, mereka seperti batu yang terendam, dan sosok tak terbatas, berdarah, dan mengerikan yang membanjiri mereka. Duan Yunsan dan yang lainnya berdiri di peron, bahkan dengan keadaan pikiran dan pengalaman mereka. Ketika mereka melihat momen ini, mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, dan wajah mereka terkejut dan terkejut. Semuanya berasal dari kepingan salju dan berubah menjadi sosok-sosok mengerikan itu. Mungkinkah benua Longwu benar-benar berada dalam bencana? Duan Yunsan bergumam, dan gelombang yang mengerikan muncul di dalam hatinya. Bum bang bang, duar duar duar. Pada saat ini, sosok berwarna darah tiba-tiba berkumpul, dan sekilas ada ratusan ribu sosok berwarna darah ini semuanya meledak dengan keras pada saat ini, dan bahkan setelah meledak, mereka berubah menjadi kabut darah mengerikan yang bergulung di udara. Dalam sekejap mata, kabut darah mengembun menjadi sosok besar, yang tingginya mirip dengan orang biasa. Ketika muncul, sepasang mata merah darah bergerak, dan akhirnya mendarat di Duan Yunsan. Ditatap olehnya, Duan Yunsan hanya merasakan gedebuk di hatinya, pikirannya berhenti bekerja saat ini, dan matanya tampak sedikit lamban. Dia tidak mengharapkan semua ini, atau bahkan jika dia mengharapkannya, dia tidak akan bereaksi sama sekali. Siu, sosok itu melintas, hanya untuk melihat cahaya darah melewati kehampaan, dan itu datang ke Duan Yunsan dalam sekejap. Pada saat ini, Yuki dan yang lainnya mengembunkan mata mereka, dengan sengaja menghalangi mereka, tetapi tidak ada waktu sama sekali. Mereka melihat sosok merah tua berdiri di depan Duan Yunsan, menyeringai pada mereka, dan kemudian langsung menyatu dengan Duan Yunsan. Apa? Saat dia bergabung, Duan Yunsan mengeluarkan raungan keras, suaranya mengguncang langit, dan bahkan basis budidayanya runtuh pada saat ini, berubah menjadi riak, dan tersapu ke segala arah. Wajah Duan Yunsan muram, matanya tidak lagi lesu saat ini, melainkan dipenuhi ketakutan. Pembuluh darah biru di dahinya terlihat, wajahnya memerah, seolah-olah dia sedang bertarung melawan sosok mengerikan itu. Dia bahkan mengulurkan tangannya ke arah Yuki dan Jinlan. "Selamatkan aku, selamatkan." Dia ingin berbicara, tetapi itu sangat sulit, dan suaranya menjadi parau, seolah-olah dua suara mengeluarkan suara pada saat yang bersamaan. Sesaat, mata Duan Yunsan berwarna merah darah. Dia menarik tangannya kembali, sepertinya tidak ada yang terjadi, hanya tidak lagi gaya lama. Duan Yunsan. Duan Yunsan mengucapkan 3 kata ini, lalu menoleh untuk melihat Yuki dan yang lainnya. Istana Yuxu, Sekte Dewa Perang, Yuki, Alam Kaisar Semu. Kata-kata keluar dari mulutnya seperti burung beo, dan sepertinya sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan Duan Yunsan. Yuki menarik napas dalam-dalam, menatap Duan Yunsan, dan menggigit gigi peraknya dengan ringan, berkata, dia telah dibawa pergi oleh sosok itu. Mendengar ini, Jinlan dan Duan Mulin yang terluka parah tidak berbicara, tetapi murid lainnya menarik napas dalam-dalam. Di mata Yuki, niat membunuh yang mengerikan meletus, tetapi niat membunuh segera disembunyikan olehnya. Di bawah lambaian tangannya, awan muncul di udara, dan banyak murid Dewa Perang Sekte melompat langsung di atasnya. Awan membumbung ke langit, terbang menuju kejauhan, semakin tinggi dan tinggi. Hanya pada saat inilah murid-murid ini melihat sosok berwarna merah darah di tanah begitu padat sehingga tidak ada hitungan. Mereka berada di Gaotai sebelumnya, berpikir bahwa hanya Shen Yao yang ada sosok seperti itu, tetapi saat mereka bergerak maju, mereka semua diam. Kemanapun mereka pergi,
tempat itu penuh dengan darah. Mereka dengan jelas melihat bahwa ada tempat yang tak terhitung jumlahnya, orang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua terperangkap dalam pengepungan sosok mengerikan berwarna darah. Dan perlawanan mereka tidak bisa berperan sama sekali. Di sisi lain, Jian Xian, Jin Lan dan Duan Mulin, mereka juga pergi bersama murid-murid mereka. Hanya murid istana Yuxu yang masih tinggal di sini. Di antara murid-murid ini, sangat sedikit yang telah mencapai alam Dewa Naga. Orang-orang ini tidak dapat membawa murid-murid sekte untuk pergi. Di bawah gigi mereka, mereka semua mengosongkan diri. Semua hilang. Melihat orang-orang ini pergi, ujung mulut Duan Yunsan menyeringai dan berkata dengan suara serak, "Ayo pergi, ayo pergi. Ini hanya langkah pertama iblis ekstrateritorialku untuk memasuki tempat ini." Di tempat lain, Kerajaan Tanglin, Kota Yunyang, Kabupaten Yuanshan. Di pinggiran pegunungan monster binatang, tempat tinggal Sekte Phoenix, riak tiba-tiba muncul di kehampaan. Riak menjadi lebih besar dan lebih padat, dan akhirnya membentuk portal. Dua sosok keluar darinya, dan langsung menuju ke penghuni Sekte Phoenix. Itu Su-han dan Namong Yu. Tepat ketika mereka hendak masuk, tirai cahaya besar tiba-tiba muncul di atas penduduk sekte. Di atas tirai cahaya, ada tekanan yang mencengangkan, dan aura yang bahkan lebih mengerikan meresap, membuat wajah Namong Yu pucat saat dia merasakannya. Namun, Su-han melambaikan tangannya, dan sebuah lubang segera muncul di tirai cahaya. Keduanya melewatinya secara langsung, dan lubang itu menutup dengan cepat. Jatuh di tanah, Su-han mengamati sekeliling, melihat lingkungan yang akrab ini, dan tidak bisa menahan senyum. Akhirnya tiba di rumah, gumam Su-han. "Apakah ini Sekte Phoenix?" ucap Namong Yu. Mata Namong Yu melihat sekeliling. Dibandingkan dengan istana Yidao, tempat ini benar-benar sangat kasar, sangat berbeda dengan bumi dan langit. Namun, Namong Yu sama sekali tidak melihat ke bawah, sebaliknya, matanya penuh keingintahuan. Su-han mengangguk, tapi Namong Yu mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan lembut, "Tapi bagaimana dengan murid-murid dari Sekte Phoenix? Mengapa kamu kembali? Tidak ada yang keluar untuk menyambut. Segera hadir." Su-han tersenyum tipis. Pada saat ini, sosok transparan tiba-tiba muncul di ruang tidak jauh dari keduanya. Mata Namong Yu menyusut. Mata pertama dari sosok ini tampak transparan, tetapi mata kedua secara bertahap mengembun dan menjadi tembus cahaya, dan mata ketiga benar-benar memadat, menampakkan sebuah sosok penampilan orang tua itu. Hukum ruang angkasa, tidak buruk. Su-han saling memandang sambil tersenyum. Raja Iblis Ungu Senli menyambut kembalinya Master Sekte. Ucap orang tua itu mengenakan jubah abu-abu. Pada saat ini, dia menjentikkan lengan bajunya yang besar dan membungkuk ke Su-han. Dia membungkuk dalam-dalam, kepalanya hampir menyentuh tanah. "Bangunlah." Su-han mengangguk ringan, dan langsung bertanya, "Apa yang lainnya masih berkultivasi?" Wosh wosh wosh, klang 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 klang. Sebelum Senli menjawab pertanyaan Su-han, sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. Hong Chen, kepala resimen Mingyue Senwei, menyambut kembalinya Tuan Master. Liu Yun, pemimpin dari penjaga Dewa Malam Ungu, menyambut baik kembalinya Tuan. Sangguan Mingxin, kepala resimen pengawal bintang, menyambut kembalinya Master. Murid Sekte Phoenix dengan hormat menyambut kembalinya Master Sekte. Tiba-tiba, tempat ini penuh dengan sejumlah besar sosok. Semua orang muncul pada saat ini, dan mata mereka sangat antusias. Penampilan ini berbeda dari kekaguman, rasa hormat, dan rasa hormat. Itu semacam fanatisme dari hati. Suara mereka mengguncang langit, seolah Su-han berdiri di sini, seolah-olah dia adalah dewa di hati mereka. Saat Namong Yu melihat adegan ini, hatinya kaget dan wajahnya kaget. Dia adalah putri istana Yidao. Dia telah mengunjungi banyak sekte, sekte tingkat rendah, dan sekte tingkat tinggi, tetapi dia hanya melihat antusiasme seperti itu di antara dua sekte. Atau dengan kata lain,
hanya terlihat pada dua orang. Orang pertama adalah ayahnya, Raja Istana Yidao. Orang kedua adalah Su-han di depannya. Nangong Yu selalu bertanya-tanya dalam hati, apa alasan mereka begitu antusias terhadap orang seperti ayahnya dan Su-han. Bangun semuanya, ucap Su-han sedikit tersenyum. Semua orang mengangkat kepala dan menatap Su-han, seolah menunggu Su-han memberi perintah. Di mana Yuran dan Yuhui? Su-han bertanya sambil mengamati kerumunan. Pemimpin Yuran. Senli ragu-ragu sedikit, sementara wajah orang lain dipenuhi dengan senyuman yang tak tertahankan namun tak tertahankan. Senli merenung sedikit, mengepalkan tinjunya lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, pemimpin Yuran dan Yuhui, mereka masih memahami teknik rahasia bawaan, dan mereka masih berada di dunia suci Sumiji. Selamat kepada Master Sekte Su-han, atas anak Master. Setelah kata-kata Senli jatuh, banyak orang Phoenix Sekte di belakangnya akhirnya tersenyum dan meneriakkan anak. Tapi mata Su-han membelalak, dan seluruh tubuhnya agak kusam. Apa? Coba katakan lagi. Su-han tergagap. Master Sekte, kurang dari setahun setelah Anda pergi, dua anak kecil telah lahir. Sampai sekarang, mereka berusia hampir 3 tahun, ucap Senli. Su-han hanya merasakan dengungan di kepalanya, seolah seluruh dunia akan runtuh. Pada saat ini, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah seperti apa anak-anaknya, tapi Liu Qingyao. Su-han pernah berkata bahwa Liu Qingyao tidak akan menikah dalam kehidupan ini, tetapi pada saat ini, tanpa diduga, bahkan memiliki anak. Dia secara alami tahu bahwa anak ini pasti lahir dari Xiao Yuhui, dan justru karena insiden terakhir di antara keduanya yang dia muncul hari ini. Anak, Su-han bergumam, bernapas dengan cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hidup selama hampir 100 juta tahun, dan dalam kehidupan ini, dia terlahir kembali. Tapi dua nyawa dan dua nyawa digabungkan, ini adalah pertama kalinya dia punya anak. Dan begitu ada dua, Su-han tidak pernah memikirkan konsep seorang anak. Pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana perasaannya. Tampaknya Liu Qingyao bersalah, dan tampaknya ada begitu banyak kegembiraan. Dan gambaran dirinya ini jatuh ke mata Senli dan yang lainnya, berpikir bahwa mereka terlalu bersemangat dan tidak bisa mengatur suasana hati mereka untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, Su-han baru saja bangun. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ini adalah Putri Istana Yidao, Nangong Yu, layani dia dengan baik. Putri Istana Dao, Senli dan yang lainnya tercengang sejenak, tatapan mereka di Nangong Yu segera berubah. Ini layak untuk Master Sekte, bahkan putri muda Istana Yidao ada hubungannya dengan Master. Dan dia sangat cantik. Senli melirik Nangong Yu, dan berkata dalam hatinya. Tapi Liu Yun, Hong Chen dan yang lainnya saling memandang, dengan ekspresi yang kalian tahu. Nangong Yu secara alami melihat wajah mereka, tersipu, dan dengan cepat menjelaskan, jangan memikirkannya, Su-han dan aku hanyalah teman, bukan jenis hubungan yang kalian pikirkan. Hahaha, ini pertama kalinya kita melihat penerus sekte super yang baik dan imut. Gadis Nangong, kami tidak terlalu banyak berpikir. Tapi Anda sangat cocok dengan master kami. Banyak murid dari sekte Phoenix tertawa, tetapi mereka semua adalah laki-laki. Meskipun identitas Nangong Yu jauh lebih tinggi dari mereka, namun dari tampang Nangong Yu jelas bukan tipe orang yang sombong dan sombong, mereka berbicara jauh lebih santai. Kamu, Nangong Yu dengan ceria melompat, wajahnya memerah, seperti apel berkepala merah. Uhuk, baiklah. Senli terbatuk-batuk ringan, datang ke Nangong Yu, dan berkata, gadis Nangong, jangan pedulikan mereka. Ayo pergi ke aula dengan orang tua ini dan tunggu sebentar, saya yakin Tuan akan segera keluar. Baik, Nangong Yu mengangguk, dan menatap para pengejek itu dengan galak, dia bahkan tampak seperti kelinci kecil, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengikuti Senli untuk pergi. Di sisi lain, pada saat ini, di ruang suci Sumiji, sosok Su-han muncul.
Pada jarak sekitar 100 meter darinya, 4 sosok sedang duduk bersila. Di depan mereka ada sebuah prasasti batu besar yang penuh dengan perubahan kehidupan, yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Di prasasti batu, ada 3 karakter besar bertuliskan prasasti suci bawaan. Santo Iblis tua benar-benar meninggalkan monumen suci bawaan pada ruang suci Sumiji. Su Han bergumam, ruang Sumiji terlalu besar dan bisa disebut dunia. Monumen sakral bawaan langka di dunia, dan seluruh tempat suci hanya terdiri dari 3 buah. Bagian pertama diakuisisi oleh Kaisar Mogu Suci, bagian kedua diakuisisi oleh Su Han dari kehidupan sebelumnya, dan bagian ketiga tidak diketahui. Bidak Su Han, dengan kelahirannya kembali, telah lama menghilang. Benda ini bisa merasakan jantung dunia, bukan hanya dunia, tapi jantung semua dunia. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.